Saat mendengar nama Jepang, yang terlintas di benak banyak orang adalah sebuah negara maju yang bersih, tertata rapi, aman, dan serba teratur. Masyarakat Jepang juga dikenal memiliki budaya disiplin dan etos kerja tinggi, dengan penguasaan teknologi dan industri kreatif. Karena itu, wajar jika negara yang dijuluki "Negeri Sakura" tersebut menjadi percontohan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kendati demikian, di tengah pesatnya kemajuan negara tersebut, ternyata Jepang memiliki sebuah kota kumuh. Kota kumuh tersebut bernama Kamagasaki, yang terletak di Osaka Selatan, di wilayah bernama Nishinariku. Dikatakan kumuh, karena banyak bangunan tak terawat, sampah berserakan di mana-mana, dan Kamagasaki juga menjadi rumah bagi para tunawisma dan pengangguran. Potret kota Kamagasaki sangat berbeda dengan daerah-daerah lain di Jepang. Jika kota-kota lain sukses menggambarkan negeri Sakura sebagai negara maju, Kamagasaki justru mendapat julukan sebagai kota kumuh di Jepang. Kendati demikian, dengan adanya kota kumuh Kamagasaki, tentunya akan menjadi sebuah momok dan citra buruk bagi negeri Sakura itu sendiri. Kota Kamagasaki adalah sisi lain dari Jepang yang dipenuhi dengan gelandangan dan suasana kumuh. Para pengangguran dan lansia mendominasi di wilayah tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah Jepang seakan-akan enggan menerima keberadaannya. Bahkan, mereka berupaya untuk menghilangkannya dari peta wilayah negara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, Kamagasaki menjadi pusat rehabilitasi dan penampungan bagi banyak orang yang kehilangan rumah dan pekerjaan yang diakibatkan oleh perang. Wilayah ini mengalami lonjakan populasi pekerja harian yang mencari pekerjaan di masa rekonstruksi Jepang. Pada saat itulah, kota Kamagasaki menjadi tujuan warga Jepang yang ingin bekerja dan mendapat uang dengan cepat, demi bisa bertahan hidup. Meski datang dari seluruh penjuru Jepang, mereka nantinya akan bekerja di wilayah Osaka, Kyoto, dan Kobe, yang menjadi kota maju di Jepang Barat. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Jepang mengalami masa pemulihan ekonomi yang sulit. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, sehingga mereka bermigrasi ke kota-kota besar. Kamagasaki menjadi salah satu tempat penampungan bagi pekerja harian, yang seringkali bekerja sebagai buruh kasar, di berbagai proyek konstruksi. Mereka dimanfaatkan sebagai tenaga kasar dalam pembangunan infrastruktur di kota-kota tersebut. Setidaknya ada sekitar 5.000 pekerja harian lepas, yang setiap pagi mengantri, agar mendapatkan sebuah pekerjaan pada hari itu juga. Fakta yang paling menyedihkan dari fenomena pekerja harian lepas ini adalah upah yang mereka dapatkan sangat kecil, yakni sekitar 450 hingga 509 yen per hari pada saat itu. Sehingga hal ini tidak cukup untuk mencari tempat tinggal yang layak. Padahal mereka datang ke Kamagasaki hanya untuk mencari uang, lalu bagaimana mereka tidur setelah seharian bekerja menjadi buruh tenaga kasar? Untuk memenuhi kebutuhan penginapan inilah muncul fenomena rumah gubuk semi permanen di Kamagasaki, yang mereka sebut dengan doya. Biaya sewa menginap per malamnya di doya ini hanya sekitar 30 yen. Fasilitas tentu saja seadanya. Bahkan posisi tidurnya pun saling berdempetan antara para pekerja satu dengan para pekerja yang lainnya. Untuk harga sewa penginapan di Kamagasaki berbeda-beda, tergantung dari jenis tempat tidurnya. Paling mahal sekitar 200 yen per malam, dengan fasilitas tidur sendiri dalam satu kamar, dan mendapat kasur yang layak. Dengan upah yang didapat sebesar 450 yen per hari, kemudian biaya menginap sebesar 200 yen semalam, sementara di sisi lain masih ada biaya makan dan transportasi yang masih belum tercover. Dan pada akhirnya, para pekerja tersebut tidak mampu mengirimkan uang ke keluarganya,
di kampung halaman mereka. Sungguh ini sangat ironi, dan berbanding terbalik dengan predikat Jepang sebagai negara maju di kawasan Asia. Lantaran jumlah pekerja harian ini sampai ribuan, mereka datang dan pergi juga tidak terdaftar secara administrasi kependudukan. Sehingga hal ini menyebabkan angka kemiskinan di Kamagasaki pun menjadi sangat tinggi, dan pada akhirnya terkenal sebagai tempat yang kumuh dan semrawut, dengan doya-doya yang berjejer di pinggir jalan. 95% penduduk Kamagasaki memang dapat membaca dan menulis, kendati demikian, hanya beberapa orang saja yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak masyarakat Kamagasaki yang hanya bergantung pada sumbangan gereja, berupa makanan, pakaian, air, dan barang-barang lainnya. Untuk aktivitas sehari-hari warga Kamagasaki yang tidak bekerja, mereka mempunyai kebiasaan menonton televisi di area umum pada pagi hari. Hal ini dikarenakan banyak penduduk di sana yang tidak memiliki televisi pribadi, sehingga disediakan televisi umum untuk ditonton secara bersama-sama. Dan pada saat malam hari, para pria kembali menyaksikan acara di televisi umum secara bersama-sama. Kurang lebih seperti itulah gambaran aktivitas masyarakat Kamagasaki sehari-harinya. Karena hidup dalam taraf ekonomi yang rendah dibandingkan dengan kota lainnya di Jepang, tak jarang ditemukan sosok pria paruh baya jongkok di pinggir jalan sambil melamun. Pemandangan seperti ini bukanlah hal yang aneh di Kamagasaki. Banyaknya tunawisma di kota Kamagasaki, sehingga pemandangan seorang pria tidur di pinggir jalan sudah menjadi hal yang biasa saja. Selain bisa tertidur pulas di trotoar, para pria dan wanita di kota Kamagasaki juga nyaman untuk duduk santai di pinggir jalan. Kota ini menjadi salah satu wilayah yang terlihat paling santai di Jepang. Gelandangan atau tunawisma terkenal paling banyak di kota Kamagasaki. Alhasil, jalan rayanya pun dipenuhi oleh barang-barang milik mereka, mulai dari botol air mineral, hingga tas dan pakaian, semua bisa Anda temui di pinggir jalan kota Kamagasaki. Kota Kamagasaki didominasi oleh para lansia, sehingga kehidupan di sana memang tampak santai dan sederhana. Umumnya, kaum muda di Jepang merantau ke kota-kota besar, seperti Tokyo. Untuk menutupi kawasan kumuh tersebut, pemerintah Jepang sengaja menghapus Kamagasaki dari peta negara Jepang. Tujuannya adalah agar tidak ada wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Selain itu, tingkat kebersihan yang kurang baik, bahkan kehidupan masyarakat yang tidur di sembarang tempat, juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk meniadakan kawasan ini dari peta. Namun kini, kota Kamagasaki berganti nama menjadi kota Airin-Chiku. Mengubah nama kota menjadi Airin-Chiku, tak serta-merta mengubah keadaan di wilayah tersebut. Image kumuh dan miskin masih ada sampai beberapa tahun setelahnya, bahkan sampai sekarang. Padahal nama Airin mempunyai arti dicintai, sehingga Airin-Chiku bisa diartikan sebagai distrik yang dicintai.